penggunaan ARPA. Dalam menggunakan ARPA, langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, karena ARPA ini adalah tambahan pada perangkat radar. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyalakan radarnya dulu. Nah, untuk menyalakan radar, saya kira pelajaran yang terdahulu sudah saya ajarkan, yaitu untuk menyalakan kita tekan tombol transmit. Nah, setelah transmit ini nantinya silakan disetting mengenai gainnya ya, supaya nyaman kita lihat. Terus ringnya bisa setting sendiri sampai target itu kelihatan nyaman atau kelihatan itu pada ring berapa. Ini bisa disetting sendiri atau silakan Anda setting sendiri. Nah, selanjutnya ini sebetulnya fungsi radar sudah bisa kita operasikan untuk fungsi ARPA. Fungsi ARPA pertama adalah setting mengenai CPA limit dan TCPA limit. Jadi di sini pada dalam fungsi ARPA ini ya, tampilan visual relative motion atau true motion nggak usah dirubah, atau memang kalau kita inginkan tampilan true motion pun juga nggak masalah. Terus tampilan head up, node up itu tergantung selera kita masing-masing. Nah, yang terpenting di sini adalah supaya ARPA ini nyaman kita pakai untuk kita operasikan. Langkah pertama yaitu kita setting dulu. Yang kita perlu kita setting adalah CPA dan TCPA limit. Bagaimana setting CPA dan TCPA limit? Yaitu pertama kita klik menu ARPA. Ya, jadi di bawah itu ada menu, salah satu menunya yaitu menu ARPA. Ini silakan diklik. Pada saat menu ARPA ini kita klik, maka di dalam tampilan visualnya itu ada, yaitu pertama mengenai ARPA data. Ini kalau misalnya ARPA nomor atau datanya kita ingin hilangkan, itu bisa di off, sehingga apabila kita klik nantinya itu tanpa ada menunjukkan angka-angka atau menunjukkan indikator ARPA. Nah, yang kedua yaitu pass position. Pass position ini menunjukkan ya, pass itu lampau, position maksudnya adalah menunjukkan bekas atau jejak dari target yang sudah kita akuisisi itu mau ditampilkan apa tidak. Ya, kalau kita on kan berarti nanti jejaknya akan tampil dalam tampilan layar radar. Nah, terus target ID ini mau diindikatorkan dengan nomor atau dengan tanpa dengan menggunakan ID nomor, ini silakan diedit sendiri ya. Nah, terus yang terpenting adalah di sini ada menu yang namanya limit dan setting. Ya, di sini untuk setting CPA limitnya berapa, TCPA limitnya berapa. Ini bisa kita pilih yaitu limit dan setting. Nah, untuk memilihnya bisa diklik. Setelah kita klik, langsung menu limit dan setting itu nampil. Yang pertama adalah auto drop, ini defaultnya adalah off, atau vector timeout itu mau dimatikan atau tidak, ya. Jadi di sini kalau penghitungan vektor nanti akan balik normal kembali atau off. Name target itu, ya, di situ mau nampilkan data target keseluruhan apa tidak, ini bisa dimasukkan ke name target. Yang terpenting di sini ada CPA limit dan TCPA limit. Nah, CPA limit di sini defaultnya adalah 2. Itu maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita defaultnya atau mungkin standar ini 2, berarti setiap target yang nantinya memotong dengan kita atau berdekatan dengan kita, jarak terdekatnya adalah 2 ke bawah, itulah yang menimbulkan alarm. Nah, ini tergantung dari karakter kapal kita. Jangan terlalu besar atau terlalu kecil. Maksudnya bagaimana? Jangan terlalu besar. Kalau misalnya CPA limit ini kita setting terlalu besar, ini bisa juga nantinya ARPA ini akan membunyikan alarm terus menerus. Sebagai contoh, apabila kapal kita ternyata bahaya terhadap kapal lain cuma 1 mil ke bawah, tetapi kalau kita setting 2 mil, ini secara otomatis nantinya kalau ada kapal lain yang memotong dengan kita atau nantinya berdekatan dengan kita 2 mil, ya, kurang dari 2 mil, itu sebetulnya sudah menimbulkan alarm. Ya, ini yang kadang-kadang yang tidak kita inginkan. Kita inginkan adalah di bawahnya 1, tetapi di sini karena settingannya standarnya 2, ini kapal yang memotong dengan jarak kurang dari 2 itu sudah menimbulkan alarm. Nah, bagaimana nyetingnya supaya ini sesuai dengan keinginan kita? Ini silahkan diklik mouse sebelah kiri, terus digeser mouse-nya. Ya, anggap saja kita mau bikin CPA limitnya adalah 1. Ya, di sini bisa dipilih angka 1. Berikutnya adalah time CPA limit. Time itu maksudnya ya waktu terjadinya CPA.
berapa menit sebelum terjadinya CPA ini bisa disetting sendiri. Nah, defaultnya adalah 10 menit. Jadi misalnya kalau kita inginkan kapal kita membunyikan alarm dalam waktu 15 menit sebelum tabrakan, atau mungkin 15 menit sebelum kapal tersebut membahayakan bagi kapal kita, ini silahkan disetting sendiri. Untuk nyetingnya juga sama. Ya, dalam proses setting ini jangan terlalu cepat atau jangan terlambat. Maksudnya bagaimana? Settingan di sini pun bisa kita bikin settingannya adalah 60 menit atau 1 jam. Tetapi kadang-kala kita nggak inginkan. Ya, kapal masih jauh dan masih 60 menit yang akan datang kapal itu membahayakan bagi kita, tetapi alarmnya sudah dibunyikan. Ini kadang-kadang nggak nyaman. Atau jangan terlalu dekat. Misalnya bagaimana? Di sini kita bisa setting adalah ya setengah menit, setengah detik, ya nggak mungkin, koreksi setengah menit. Nggak mungkin kita mau nabrak dikasih waktu setengah detik, setengah menit, itu nggak mungkin. Makanya di sini kadang-kadang alarmnya bunyi kapal udah nabrak, ini settingannya salah. Jadi di sini tolong disesuaikan dengan karakter kapal kita. Sebagai contoh di sini kita gunakan yaitu settingan 15 menit sebelum tabrakan atau sebelum kapal target membahayakan kapal kita, itu sudah menimbulkan alarm. Terus pada ARPA di sini, ARPA yang kita punya ini ada fasilitas tambahan yang mungkin ada atau mungkin tidak ada di merek-merek yang lain, yaitu mengenai BCR. BCR ini dari kata Bow Cross Ring Limit. Ini maksudnya kapal kita membunyikan alarm apabila dipotong pas haluan oleh target lain atau kapal lain dengan jarak berapa. Ya, target tersebut memotong kita menimbulkan alarm. Di sini bisa dilihat defaultnya adalah 2 menit. Ya, ini silakan Bapak setting sendiri. Bisa 2 menit, bisa 1,5 menit, bisa 2 mil atau 1,5 mil atau terserah sesuai dengan kemauan Bapak. Sebagai contoh di sini kita setting 1,5 mil ke bawah yang nantinya menimbulkan alarm. Nah, selanjutnya yang di bawahnya ini adalah BCT. Itu maksudnya Bow Cross Time Limit. Jadi kapan perangkat kita menimbulkan alarm apabila dipotong oleh kapal lain dalam waktu berapa menit sebelum dipotong, ini bisa disetting sendiri. Ya, jadi di sini bisa Anda lihat, di sini bisa kita setting sendiri. Nyetingnya juga sama. Jadi klik terus diputar mouse-nya atau digeser mouse-nya. Sebagai contoh di sini kita inginkan 15 menit sebelum dipotong oleh kapal lain menimbulkan alarm atau bunyi. Nah, setelah settingan ini kita setting semuanya, perangkat ini sudah bisa kita gunakan dan ini nyaman menurut kita, ya, nyaman menurut kita. Ya, jadi selanjutnya kita bisa exit aja. Exit limit dan setting, berikutnya adalah exit ARPA. Fungsi dari ARPA adalah automatic radar plotting aid. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita lihat ada banyak target yang ada di haluan kapal kita, ini nggak perlu kita hitung ulang seperti kita menghitung radar, tetapi cukup menggunakan mouse, pilih target yang ingin dihitung, tinggal ngeklik aja. Secara otomatis apabila target tersebut sudah kita klik atau kita pilih, di sini langsung ada indikator angka 1. Itu maksudnya adalah target untuk nomor 1. Ya. ARPA ini tergantung dari merek. Ini kadang-kadang juga ada yang ARPA bisa mengakuisisi sebanyak 24 target, ada juga yang bisa mengakuisisi sampai 48. Bahkan ada juga sampai 64. Ya, ini tergantung merek masing-masing. Nah, di sini karena baru kita akuisisi 1, sedang di kapal ini banyak, di sini langsung bisa kita klik untuk target-target yang lain. Nah, setelah kita klik target, ya, data apa yang bisa kita terima? Yang pertama di sini bisa kita cek adalah range. Ya, range ini adalah jarak kapal kita ke target tersebut. Yang kedua adalah true bearing atau baringan sejati ke target tersebut. Dan yang ketiga adalah CPA. Ya, CPA ke target tersebut. Yang berikutnya adalah TCPA. Dari CPA ke target tersebut. CSE ini maksudnya haluan sejati targetnya itu berapa? Ya, cost-nya itu sebetulnya berapa kapal target itu. Terus speed stroke water, STW ini dari kata speed stroke water, kecepatan target itu sebetulnya berapa. BCR, ya, bow cross-nya itu range itu berapa, serta BCT ini adalah bow cross time-nya itu berapa menit lagi. Ya, ini kalau kita lihat,
Ya, di sini datanya udah begitu lengkap. Dan apabila target-target tersebut membahayakan bagi kapal kita, ini secara otomatis di dalam tampilan layar itu sudah ada indikator warna merah. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sudah ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa target tersebut membahayakan bagi kapal kita. Ya, kalau kita lihat di sini. Untuk memilih target yang lain, sebagai contoh ini target nomor 1 telah lewat dan saya ingin melihat target nomor 4. Untuk memilih target nomor 4 karena di sini ditampilkan adalah target nomor 1. Silahkan gunakan joystick ke target nomor 4 terus diklik sebelah kiri. Secara otomatis di layar kita bisa lihat di situ bahwa target yang ditampilkan di layar di dalam perhitungan ini adalah target yang kita pilih tadi atau target nomor 4. Dan apabila target tersebut sudah tidak membahayakan bagi kapal kita, dengan kata lain bahwa target tersebut telah aman, bisa Anda lihat di dalam tampilan ARPA di situ yang tadinya merah atau membahayakan itu sudah berubah warnanya menjadi warna hijau. Jadi kalau kita lihat pada target nomor 1 dan target nomor 5 yang tadinya ya untuk nomor 1 itu warnanya merah karena sekarang sudah aman, itu langsung diindikatorkan dengan warna hijau. Nah, fungsi ARPA adalah selain mengakuisisi sesuai dengan keinginan kita, fungsi utama dari ARPA harus bisa membuang dari target-target yang mungkin tidak membahayakan bagi kapal kita. Untuk membuang target-target yang tidak membahayakan bagi kapal kita, ini silahkan pilih joystick atau geser joystick yang ingin kita buang, terus klik tombol sebelah kanan. Setelah kita klik tombol sebelah kanan, bisa dilihat bahwa target nomor 1 tadi yang kita pilih dan sekarang sudah aman, itu sudah tidak dihitung ulang lagi. Makanya bisa kita lihat, di situ sudah tidak ada nomornya lagi. Ya, jadi kita bisa lihat seperti itu. Nah, selanjutnya, fungsi dari ARPA ini selain kita bisa mengakuisisi, ini juga bisa kita gunakan untuk membuat daerah jaga yang kita kenal dengan istilah guard zone. Nah, untuk membuat daerah jaga, di sini menu yang kita ambil adalah menu guard zone atau kita kenal dengan istilah area zone atau alarm zone. Nah, bagaimana mengaktifkan alarm zone? Bisa diklik sebelah kanan, ya. Bisa kita klik akurasi, klik kiri pada menu aset atau area alarm zone. Nah, setelah alarm zone ini bisa kita klik, di sini langsung ditampilkan adalah zone 1 sama zone 2. Untuk zone 1 ini untuk target-target ya yang dekat dengan kapal kita. Misalnya 6 ke bawah kita bikin. Terus untuk zone 2 ini biasanya untuk target-target yang jauh dari posisi kapal kita. Sebagai contoh, misalnya kalau kita melihat kapal dalam jangkauan 24 mil atau 12 mil, ini bisa kita manfaatkan zone nomor 2. Nah, untuk mengaktifkan zone itu bisa diklik pas tulisan zone-nya, itu diklik kiri, ini secara otomatis yang tadinya off ini berubah menjadi on. Ya, ini zone 1 yang sudah kita bikin. Ini sudah fix. Default atau standar dari tampilan zone yang pertama ini 180 derajat mulai dari kiri sampai kanan. Dan apabila kita pinginkan bahwa zone ini sesuai dengan kemauan kita, sebagai contoh misalnya jaraknya ingin kita rubah-rubah atau besaran zone yang kita ingin rubah-rubah, ini bisa kita gunakan menu edit untuk merubah-rubah. Bagaimana caranya? Bisa diklik menu edit sehingga tampilan di dalam tampilan menu di layar itu sudah tulisan edit. Nah, di sini bisa kita rubah-rubah sesuai dengan kemauan kita. Sebagai contoh, kalau saya inginkan gajinya 3 mil. Ya, misalnya saya inginkan 3 mil. Ya, kita bisa bikin 3 mil. Atau misalnya saya ingin gajun 3 mil ini ngelilingin kapal. Nah, di sini batas kirinya bisa kita tarik ke bawah dan batas kanannya bisa kita tarik ke bawah. Ya, sehingga terbentuklah suatu daerah jaga yang mengelilingi kapal kita. Itu yang dimaksud fungsi dari gajun. Ya. Jadi nantinya setiap target yang masuk daerah gajun itu, pertama dia akan menimbulkan alarm. Yang kedua, bahwa target tersebut nanti akan terakuisisi atau dicari datanya, dicari CPA-nya, dicari TCPA-nya,
dicari speednya berapa dan dicari haluannya berapa. Nah, supaya menu yang lain bisa kita pakai untuk keluar dari GuardZone atau keluar dari menu GuardZone, di bawah ini juga ada menu yang namanya menu exit GuardZone. Ini silahkan diklik untuk keluar. Ya. Pembuatan GuardZone 1 sama GuardZone 2 itu sama, tergantung. Kalau GuardZone 2 kita aktifkan, berarti nantinya GuardZone-nya itu di 12 mil yang baru nongol. Tapi kalau kita nggak ingin aktifkan, berarti di sini nanti, ya, kita inginkan GuardZone 1 aja, di sini kita bisa off aja. Ini untuk pembuatan GuardZone, ya. Menu berikutnya pada pemakaian ARPA, yaitu mengenai trial manuver. Apa sih trial? Trial itu percobaan manuver. Sebagai contoh, kalau kita inginkan bahwa haluan kapal saya mengarah sekian derajat, bagaimana efek terhadap target nantinya. Ini bisa kita manfaatkan menu trial manuver. Nah, untuk mengaktifkan menu trial manuver, itu silakan diklik menu trial. Nah, trial manuver ini yang pertama adalah running. Running itu adalah on off. Ini bisa diklik, berarti kita menjalankan trial. Dan di sini indikator pada layar ini ada tulisan T, itu maksudnya trial. Nah, sebagai contoh di sini bahwa haluan kapal kita 24. Saya inginkan haluan berubah ke 90. Nah, bagaimana efek dari pergerakan kapal saya? Ini nanti bisa dilihat. Ya. Misalnya ini kita rubah dari 24 ke 90. Ya. Terus dalam waktu perubahan ini kita butuhkan waktu berapa menit? Nah, di sini bisa disetting sendiri. Misalnya kalau kapal saya ini merubah dari haluan 24 menjadi haluan 90, itu butuh waktu 10 menit. Ya, di sini bisa dicek, di sini diedit delay-nya itu menjadi 10 menit. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat vektornya. Ini vektor, ini pergerakan kapal kita dalam sekian menit atau dalam 5 menit pergerakan kapal kita itu bagaimana. Ini bisa di-adjust mengenai vektornya. Ya, sebagai contoh di sini kita animasikan kalau waktunya 5 menit. Nah, ini bisa dirubah dari relatif vektor, kita rubah ke true vektor. Secara otomatis, kalau kita rubah ya relatif vektor ke true vektor dari haluan 14 atau haluannya di atas, kita rubah ke haluan 90, maka di layar ini bisa kita cek pergerakannya nanti. Nah, di dalam menghindari satu tabrakan, ini bukan hanya merubah haluan, ini juga bisa merubah kecepatan. Ya, berapa kecepatan dari sekarang mau kita rubah ke berapa derajat atau ke berapa knot, ini sama cara pemasukan datanya. Jadi di klik kanan, kita cek, kita putar sehingga kita dapatkan berapa ya kecepatan yang ingin kita rubah. Di situ bisa kita animasikan. Ya. Dan apabila pemakaian trial ini sudah kita tidak butuhkan, ya ini bisa diklik untuk mematikan, ini bisa diklik off, dan untuk menutup menunya itu kita gunakan ya tulisan trial atau kita pilih menu trial yang ada di bawah, itu baru kita klik sebelah kanan sehingga menu trial yang di tengah ini hilang. Nah, fungsi yang lain selain trial di sini juga fungsi dari ARPA ini juga untuk merubah vektor. Maksudnya merubah vektor ini bagaimana? Vektor ini ada dua. Kalau true vektor ini menunjukkan heading target. Jadi kalau kita lihat, kita inginkan heading target itu mengarah kemana, bisa dicek di sini di true vektor. Dalam waktu 5 menit dengan heading seperti itu sampai di mana bisa dilihat di dalam tampilan layar radar atau layar ARPA. Nah, untuk melihat gerakan target terhadap kita ini dirubah dari true vector menjadi relative vector. Nah, ini bisa diklik. Kalau kita rubah menjadi relative vector, itu menunjukkan adalah gerakan target terhadap kita. Jadi ada kalanya suatu target itu ternyata headingnya sama gerakan terhadap kita itu berbeda. Sebagai contoh di sini, kalau relatifnya dia menjauhi kapal kita, tuh. Ya, kalau true-nya ternyata dia ya bergerak atau headingnya mengarah ke atas. Itu yang dimaksud dengan true vector sama relative vector. Nah, pada saat tampilan radar kita menggunakan tampilan true vector, ini bisa kita cek di dalam tampilan layar radar ini ada juga
ya, vektor pada kapal kita. Ini menunjukkan gerakan kapal kita dalam waktu tersebut. Sebagai contoh di sini kalau kita setting 5, berarti kapal kita nyampe di tujuan di atas di sini atau di ujung vektor ini dalam waktu 5 menit. Nah, untuk melihat gerakan kapal saya dalam sekian menit itu nyampe di mana, silakan diklik vektor, digeser mouse-nya. Sebagai contoh di sini dalam waktu 15 menit kapal saya nyampe di mana, bisa dirubah menjadi 15 menit. Nah, setelah 15 menit kita bisa lihat bahwa pergerakan kapal kita dalam 15 menit itu nyampe di atas di sini. Ini yang dimaksud dengan fungsi vektor. Nah, fungsi terakhir dari ARPA yaitu membuat paralel index. Apa yang dimaksud paralel index di sini? Ini adalah jaga kiri kanan supaya kita ya nggak keluar track atau mungkin nggak ada kapal lain pada daerah yang kita jaga atau daerah alur perjalanan kita. Untuk membuat paralel index ini kita bisa pilih BI atau paralel index, bisa dipilih line 1 untuk pembuatan paralel index pertama. Nah, pada saat pembuatan paralel index pertama, ini garis yang ada itu adalah garis memotong tegak lurus terhadap kapal kita. Ini dilurusin dulu. Nah, setelah lurus di sini bisa dirubah atau dipindahkan ringnya dari posisi kapal kita berapa mil. Anggap saja di sini kita bikin bahwa kita jaga ya 0,8 nautical mil. Nah, kalau sudah diklik untuk garis kedua tinggal ngeklik garis kedua untuk pembikinan ya paralel indeks yang sebelah kanan. Dan di sini sama ya, atau mungkin bisa dimasukkan dari sini kalau kita inginkan 0,8 juga. Nah, ini sudah ada, jadi ini batas jaga kita. Jangan sampai ada target yang masuk daerah yang kita jaga atau daerah alur ya pelayanan kita. Nah, ini fungsi dari ya paralel index. Nah, kalau sudah bisa kita tutup. Ya, itu adalah beberapa menu-menu yang ada di dalam ARPA ya, yang nantinya bisa kita pakai dalam memanage dari penggunaan ARPA di sini.